Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang pendahuluan pengantar strategi pembelajaran. Kami beranggotakan 4 orang yang terdiri atas Karisa Latifah Naim, Imelda Yanti, Intan Kunanti, Nike Astria Situmorang. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pendahuluan. Terdiri dari pengertian dan ruang lingkup strategi pembelajaran biologi. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu ruang lingkup dalam pembelajaran. Terdiri dari materi, media, pendekatan, alokasi waktu, metode, pola pembinaan terpadu, kompetensi dasar peserta didik, dan evaluasi. Yang ketiga yaitu tujuan dan kompetensi. Tujuan pembelajaran atas dasar dalam bentuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keempat yaitu tugas guru dalam proses pembelajaran. Sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola pembelajaran, demonstrator, pembimbing, motivator, dan penilai. Yang kelima, makna persyaratan dan kode etik guru. Terdiri dari norma atau azas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku. Yang keenam yaitu karakteristik guru biologi dan anak didiknya. Bersifat yaitu demokratis, suka bekerja sama, baik hati, sabar, terbuka. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Imelda Yanti. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Imelda. Kepada Imelda dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi dan pengalaman belajar biologi yang terdiri dari 3. Yang pertama yaitu fakta, konsep, hukum, dan teori. Fakta ialah segala hal yang ditangkap oleh indera manusia berupa data dari keadaan nyata yang telah terbukti kebenarannya. Konsep yaitu fakta-fakta yang saling berhubungan. Hukum dan teori yaitu secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut membantu kita memahami sebuah fenomena. Yang kedua yaitu ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga yaitu orientasi mengajar ke orientasi belajar, yang mana maksudnya adalah orientasi mahasiswa terhadap belajar yang meliputi tujuan, sasaran, motif, dan kekhawatiran mahasiswa dalam kaitannya dengan studi mereka. Yang ketiga yaitu ada keterampilan dasar guru, terdiri dari 5. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Adapun arti keterampilan bertanya yaitu merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban. Yang kedua, keterampilan memberi penguatan. Secara garis besar, dapat dimaknai sebagai kemampuan guru dalam memberikan respon terhadap perilaku siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, keterampilan mengadakan variasi. Mengadakan variasi adalah keterampilan guru untuk membuat proses pembelajaran yang menyenangkan dan efektif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media atau metode yang bervariasi. Yang keempat yaitu keterampilan menjelaskan, dan yang terakhir yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Selanjutnya keterampilan dasar guru, yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah suatu keterampilan yang di dalamnya dikuasai oleh guru. Dalam kegiatan mengajar, guru adalah kalanya melakukan kegiatan diskusi kelompok. Kegiatan diskusi melibatkan aktivitas mental dan emosional dapat meningkatkan kemampuan hubungan antar perseorangan. Yang ketiga yaitu kedua keterampilan mengelola kelas. Yang ketiga selanjutnya keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan.
Keterampilan mengajar kelompok kecil dan individu adalah kemampuan guru, pengajar, dan widya suara dalam mengembangkan hubungan interpersonal yang sehat dan erat antara guru dan siswa. Selanjutnya keterampilan mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran. Dan yang terakhir itu keterampilan mengembangkan ESQ. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Imelda yang menjelaskan materi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Karisa. Kepada Karisa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang strategi, teori belajar, PCK, TPACK, dan metode pembelajaran biologi. Yang pertama yaitu strategi belajar. Strategi pembelajaran ini adalah langkah yang dilakukan oleh guru dalam menumbuh dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik dengan cara menyusun perencanaan, penguasaan bahan, mengelola kelas, menggunakan metode dan media bervariasi lainnya. Lalu yang kedua adalah macam-macam teori belajar, di mana teori belajar ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal dengan aliran behavioristik. Lalu yang kedua, teori belajar kognitivisme. Teori belajar ini berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Teori ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir dan menyimpan semua pembelajaran. Lalu selanjutnya ada teori belajar humanistik. Dan yang terakhir yaitu teori belajar konstruktivisme, di mana teori pembelajaran konstruktivistik adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Selanjutnya PCK TPACK, di mana terdiri dari 7 macam, yaitu yang pertama pengetahuan materi, kedua pengetahuan pedagogis, yang ketiga pengetahuan teknologi, yang keempat pengetahuan pedagogi dan materi, yang kelima pengetahuan teknologi dan materi, yang keenam pengetahuan teknologi dan pedagogi, yang ketujuh pengetahuan tentang teknologi, pedagogi, dan materi. Selanjutnya jenis-jenis metode pembelajaran. Jenis metode pembelajaran ini terbagi pula menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah. Metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Yang kedua, metode pembelajaran tanya jawab. Metode ini adalah metode yang mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat lalu lintas dua arah. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan juga siswa. Yang ketiga, metode pembelajaran demonstrasi. Demonstrasi yang dimaksud ini adalah suatu metode pengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Lalu yang keempat, metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar memecahkan masalah. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Lalu yang kelima, metode pembelajaran karya wisata. Mode pembelajaran karya wisata ini seperti berkunjung di luar kelas. Jadi karya wisata di atas tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Materi selanjutnya yaitu tentang pendekatan pembelajaran biologi dan pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini sendiri adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi teman waktu Zoom tinggal 10 menit lagi. Menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pendekatan ini juga terbagi menjadi beberapa macam, yaitu in vivo atau dalam tubuh makhluk hidup, in vitro di luar makhluk hidup, dan in silico dalam komputer.
Lalu selanjutnya model-model pembelajaran biologi, di mana terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu ada karakteristik model pembelajaran. Ini terbagi menjadi 4, yaitu rasional, teoretik, logis, dan disusun oleh penciptanya. Yang kedua, tujuan pembelajarannya yang hendak dicapai. 3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut berhasil. Yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran tercapai. Lalu yang kedua, model pembelajaran kooperatif. Ini adalah model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Lalu model pembelajaran berbasis pendekatan STS, yaitu model pembelajaran yang memadukan pemahaman dan pemanfaatan sains, teknologi, dan masyarakat dengan tujuan agar konsep sains dapat diaplikasikan melalui keterampilan yang bermanfaat bagi peserta didik. Selanjutnya, model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivistik, yaitu model pembelajaran yang mengutamakan siswa secara aktif membangun pembelajaran mereka sendiri secara mandiri dan memindahkan informasi yang kompleks. Baiklah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kalisa. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nike. Kepada Nike dipersilahkan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator karena telah memberikan saya waktu. Yang selanjutnya yaitu model-model penjelasan biologi yang kedua. Dapat kita ketahui bahwa ciri-ciri model pembelajaran biologi mencakup orientasi pemikiran apa dan bagaimana siswa belajar, membawa siswa berpikir rasional dan logis. Yang oleh karena itu, model pembelajaran terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu model pembelajaran dengan pendekatan CTL, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dari hubungannya dengan situasi kehidupan, yang terdiri dari asas-asas sebagai berikut, yaitu konstruktivisme, yang kedua menemukan, yang ketiga bertanya, yang keempat masyarakat belajar, yang selanjutnya permodelan, dan yang terakhir adalah refleksi. Yang kedua yaitu mode pembelajaran pemecahan masalah. Dapat diartikan sebagai suatu rencana berupa pola yang didesain dengan pendekatan pemasalahan melalui tahap demi tahap yang dilakukan oleh siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Terdiri dari beberapa model, yaitu penyiapan isu, yang kedua penyajian masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat merumuskan hipotesis. Yang ketiga yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran dapat diartikan dengan dua cara, yaitu dengan cara ceramah dan dengan cara praktik. Model pembelajaran adalah model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep atau perubahan perilaku mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran diferensiasi. Model pembelajaran diferensiasi dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan tersebut adalah yang terkait dengan kurikulum yang memiliki tujuan dan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang terakhir yaitu pembelajaran biologi terintegrasi TPACK. Dapat diartikan sebagai yang pertama model pembelajaran kooperatif. Dapat diartikan sebagai sikap kerjasama antar individu maupun kelompok yang bersedia membantu apapun. Sementara dalam Corbett Dictionary, kooperatif adalah kebersediaan untuk membantu atau melakukan apa yang orang tanya dan perintah. Yang kedua yaitu model pembelajaran dengan pendekatan CLTA. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran dengan pendekatan kontrafiksi, yaitu pendekatan yang menunjukkan bahwa pembelajaran lebih efektif dan bermakna ketika siswa berorientasi. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran problem basic learning, yaitu terdiri dari beberapa langkah, yaitu orientasi siswa pada masalah, organisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual. Yang berikutnya yaitu model pembelajaran problem solving. Dapat diartikan sebagai suatu model pembelajaran yang merupakan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran project based learning.
yaitu dapat diartikan sebagai penggunaan proyek atau kegiatan sebuah media yang dilakukan oleh siswa. Yang ketujuh yaitu pembelajaran case method, pembelajaran yang berbasis diskusi untuk memecahkan masalah atau kasus. Yang kedelapan yaitu pembelajaran diferensiasi, pembelajaran dengan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru kepada siswa untuk memahami materi. Sekian dari materi yang saya paparkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, Sekian presentasi kita pada hari ini. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.